Kita ke sorotan lain, Saudara. Harga cabai rawit merah kian pedas kini mencapai Rp120.000 per kilogram. Para pedagang di pasar tradisional Kranggot, Kota Cilegon, Banten mengeluh karena harga jual cabai rawit merah kini naik 2 kali lipat dari harga sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Ini membuat konsumen juga mengurangi belanja cabai. Pasokan cabai berkurang membuat harga cabai naik. Ini banyak konsumen yang ngeluh nggak soal harga? Oh, banyak sekali, Mas. Iya. Yang tadinya beli seperapat jadi seperapat bagi dua. Terlalu mahal harganya. Iya, jadi konsumen nggak terjangkau harganya. Sampai 120 satu kilo. Sementara itu di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, tingginya harga cabai sudah terjadi selama 1 minggu belakangan. Harga cabai rawit merah di Pasar Palmerah kini Rp130.000 per kilogram. Tak hanya cabai rawit merah, cabai rawit hijau dan cabai merah keriting juga mengalami kenaikan harga. Dampaknya, pedagang di Pasar Palmerah mengaku banyak konsumen yang mengeluh dan mengurangi belanja cabai. Lantas apa penyebab harga cabai naik dan apa yang bisa kita evaluasi mengingat kenaikan harga cabai yang melambung tinggi terjadi setiap tahun. Kita diskusi dengan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance Indep, Bustanul Arifin. Selamat malam, Pak Bustanul. Selamat malam. Pak Bustanul, kita tahu kenaikan harga komoditas seperti cabai kan memang bukan hal baru ya. Tapi masalahnya ketika kenaikannya itu luar biasa. Sekarang harga cabai 2 kali lipat dari harga normal. Apa yang perlu kita evaluasi soal ketersediaan produksi tanam seperti cabai di tingkat petani? Baik, sebetulnya ini kalender atau siklus yang terjadi setiap tahun, lebih tepatnya pada ujung musim penghujan. Jadi saya dari lapangan, kemudian di lapangan itu memang belum panen, masih kecil, panennya kira-kira akhir bulan ini atau awal bulan depan. Dan untuk sementara memang pasti mahal. Nah, mengapa seperti itu? Mungkin kita masyarakat ingin tahu juga. Memang kita tidak memiliki teknologi atau fasilitas lebih tepatnya ya, yang mampu menahan cabai dan membuatnya segar sampai waktu yang dibutuhkan oleh konsumen. Apalagi cabai merah hari ini. Nah, mengapa seperti itu bisa diperpanjang sih? Pernah dicoba namanya menggunakan CAS. CAS itu Control Atmospheric System, yang kira-kira dimasukkan ke dalam pendingin, kemudian angkut ke tempat-tempat yang memang konsumennya cukup tinggi, tapi masih sedikit yang bertahan, tetap keriput, jadi memang tidak bisa segar. Satu. Yang kedua masalahnya konsumen Indonesia menginginkan cabai yang amat segar gitu, tidak terlalu senang terhadap cabai kering. Sementara teknologi dalam konteks pengolahan, kemudian menjadi cabai bubuk, Anda mungkin pernah dengar anak-anak saya juga senang dengan abon cabai sebetulnya. Itu sebetulnya tidak menghilangkan fungsinya. Nah, tapi kira-kira seperti itulah. Tapi beberapa memang tersegmentasi di konsumen itu. Segmentasi itu kalau makan gorengan, makan cengek itu tentang segar. Tapi kalau sebetulnya sudah mulai untuk sambal, beberapa rumah tangga sudah mulai paham ya. Nggak harus melakukan segar seperti itu. Atau memang bersedia membeli dengan harga yang mahal. Apakah tidak ada supply atau petani cabai yang macam? Ada, tapi memang jauh-jauh tempatnya di ujung ya. Ada di Jawa Timur juga masih ada sebetulnya ya. Nah, di Jakarta memang sedang mahal karena memang supply kan tergantung pada itu dong, pada musim panen. Supply-nya terganggu gitu loh. Iya. Tapi begini Pak Bustanul, ini Anda sebagai pengamat pertanian begitu, setiap tahun yang tadi saya sebutkan sebelumnya, kalau harga cabai itu suka naik, itu naiknya terlalu signifikan. Ini bukan lagi soal naik atau turun, tapi kalau naik signifikan sekali, kalau turun ya jatuh sekali begitu. Nah, apa yang bisa kita perhatikan di sini? Apakah kadang tuh ada masalah ketika hasil di petani mungkin harganya sudah mahal, tapi tidak semahal ketika itu sudah sampai di pasar. Itu terjadi waktu kenaikan harga telur. Apakah Anda juga melihat indikasi itu? Agak berbeda, Mbak. Karakter kenaikannya, detailnya ya, antara harga cabai dengan harga telur beda. Jadi harga telur itu tahun lalu ya, hari ini belum terjadi cukup besar. Tahun lalu itu karena memang awal-awal COVID itu
sampai 15.000 loh, kasihan di petani. Ya, benar. Masalahnya di konsumen itu masih tetap di atas 26 gitu sampai 30.000. Nah di cabai berbeda, karakternya memang amat sangat tergantung pada musim. Ya, tergantung pada musim ya. Kalau musim hujan memang tidak itu dong, tidak panen ya. Dan biasanya kalau petani maksa tanam lebih awal, pas panen sedang musim hujan busuk dia, tak paham dia. Yeah. Jadi numpuklah dia di sini di terakhir itu. Nah tadi memang mungkin kita berharap apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Saya terus terang sempat jumpa Pak Dirjen, mudah-mudahan Pak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Jadi keluhannya sama, bahwa sampai sekarang belum ada mekanisme untuk membuat kebijakan penyangga harga, belum. Untuk cabai belum. Beras pasti ada lah ya, karena memang terlalu cakupnya terlalu strategis. Tapi yang dilakukan oleh pemerintah dan teman-teman usaha swasta yang sudah terlibat seperti itu tadi menahan, setidaknya tidak sampai ada pembusukan atau keriput yang lebih dalam. Yang kedua, teman-teman pengusaha juga sudah mencoba mengatur suplainya. Dan pasti kita paham ada impor ya. Walaupun mungkin tidak akan seheboh seperti itu. Siapa yang menyediakan antara, kalau cabai merah kadang dari India, kalau cabai rawit itu beda sebetulnya. Yang di Thailand bukan beda dengan cabai rawit kita, emang khas itu cabai rawit kita, itu China itu. Jadi konteksnya adalah manajemen stok dan sekaligus manajemen harga. Dan kalau bisa, memang sudah mulai dilihat di pasar, ada petugas yang memang memantau, ya kalau mau harga bilang pada pedagang, ya jangan tinggi-tinggilah naikinnya supaya bagi-bagi, kira-kira seperti itu. Supaya saya paham pedagang memang ambilnya cukup mahal dari tengkulak gitu. Jadi itulah bukan terlalu panjang rantainya. Nah beda dengan berbeda gitu ya dengan komoditas misalnya kita sebut telur gitu. Tapi pertanyaan berikutnya tadi kan selain soal manajemen harga yang kita belum punya gitu, tadi kita juga menyinggung kasihan petaninya begitu. Lantas apa yang bisa kita berikan gitu loh Pak ke para petani supaya mereka itu ini ketika mereka gagal panen gitu ya karena musim, mungkin kurang teredukasi atau apa begitu. Bagaimana kita memberitahu soal cara pemetaan tanam kapan supaya pas begitu, ada kepastian. Jadi mereka nggak kayak hari ini tanam cabai karena mahal gitu kan, pas lagi tanam harganya turun, itu kan kasihan gitu. Terima kasih, saya senang Anda membawa pada persoalan ini. Jadi ada, setahu saya ya, memang belum efektif. Saya kontak teman-teman di Kementerian Pertanian, setahu saya mereka sudah mencoba ada manajemen yang berhubungan dengan asuransi. Tapi asuransi itu lebih tepat kalau memang harga sedang anjlok ya. Dalam konteks kalau memang anjloknya karena cuaca, karena hama, itu ada mekanisme untuk penggantian. Tapi kalau anjloknya karena tadi yang tiba-tiba bang sekaligus itu, nah disitulah peran dari lembaga tunda jual namanya. Di situ tapi biasanya lembaga tunda jual memerlukan tadi cold chain ya, atmosfer system tadi. Tidak semua mampu melakukan itu. Setahu saya pemerintah memang sudah melakukan pengadaan untuk hal itu. Nah sekali lagi, di sini juga perlu peran dari teman-teman pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, pemerintah daerah ya. Karena mereka yang lebih tahu di daerahnya. Apakah tidak ada pemetaan dari Jakarta? Ada sebetulnya. Jadi studi kami juga di kampus juga kita mau melakukan, karena siklusnya sudah kita ketahui. Ketahui, tapi sekali lagi masalahnya kalau memang kita agak memaksa petani tanam sebelum musim hujan, ya mati dong. Nah, di situ nanti perlu ada pendampingan dalam konteks manajemen air. Kalau perlu dengan greenhouse ya, tapi kan nggak semuanya bisa seperti itu. Kalau dengan greenhouse semuanya bisa diatur, bisa diatur, bahkan suhunya bisa diatur. Baik, semoga ini menjadi pelajaran buat kita ya. Setiap tahun itu terjadi harusnya sudah ada evaluasi, harus ada solusi. Kita nggak cuma ngomongin soal konsumen, tapi ngomongin juga soal nasib petani. Terima kasih Pak Bustanul telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam.